Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Mutiara Senda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang ahli syukur dan dijauhkan dari orang-orang yang kufur nikmat. Salawat salam mudah-mudahan terlalu terlimpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan ajarannya. Dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya, sehingga kita punya harapan insya Allah di pada mahsyar kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Pemirsa yang budiman, ketika Rasulullah diutus ke bumi ini, mulai dari turunnya ayat pertama, Iqra, maka yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya yang pertama adalah keimanan dan akhlak. Mengapa keimanan dan akhlak itu yang perlu ditanamkan pertama kali? Karena tatkala orang itu sudah beriman, maka akhlaknya akan bagus. Kemudian tatkala imannya sudah kuat, maka perintah apapun yang Allah berikan tidak akan merasa berat untuk dilaksanakan. Itulah yang pertama kali Rasulullah tanamkan, yaitu iman dan akhlak. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa peranan akhlak terhadap kehidupan manusia? Sungguh sangat besar sekali peranan akhlak terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa akhlak merupakan barometer iman. Artinya semakin orang itu tinggi imannya, semakin tebal imannya, maka akan semakin bagus akhlaknya. Demikian juga pemirsa, apabila orang itu imannya rendah, imannya tipis, maka akan berdampak juga terhadap akhlak yang rendah. Sehingga akhlak itu merupakan gambaran daripada iman seseorang. Kalau iman itu berada dalam hati yang gak dapat dilihat, wujudnya berbentuk akhlak yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemirsa yang budiman, yang kedua, akhlak itu sangat besar peranannya. Karena ternyata yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah salah satunya lah akhlak. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Rasulullah menjawab, aksaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah taqwallah dan akhlak yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah peran akhlak begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan, tidak ada satupun amal di hari kiamat besok yang lebih berat daripada akhlak. Maka akhlak itulah amalan yang bisa memberatkan timbangan kita. Oleh karena itu pemirsa yang budiman, mari kita tanamkan akhlak itu kepada anak-anak kita. Dan terlebih lagi kepada diri kita dulu. Sebelum kita berakhlak, maka kita gak akan mungkin menanamkan akhlak itu pada orang lain. Maka tatkala kita ingin menanamkan akhlak pada orang lain, mari kita berakhlak terlebih dahulu.
Tatkala kita memerintah orang lain, kita kerjakan terlebih dahulu. Itu juga termasuk akhlak. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah, akhlak sangat penting. Bahkan dalam sebuah kata hikmah dikatakan bahwa sebuah negara itu akan kuat kokoh tatkala akhlak budi pekerti dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Akan tetapi sebaliknya, tatkala rakyatnya sudah tidak berakhlak, maka negara itu pun akan bisa hancur, akan bisa punah. Maka pemirsa yang budiman, akhlak sangat penting sekali. Makanya Rasulullah mengajarkan pertama kali kepada umatnya yaitu akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ketika Rasulullah awal-awal menerima wahyu, tidak langsung memerintahkan sholat, tidak langsung memerintahkan zakat, tidak. Tetapi akhlak terlebih dahulu yang Rasulullah tanamkan kepada para sahabat. Tetapi Rasulullah lebih dahulu berakhlak yang mulia, sehingga Rasulullah betul-betul menjadi idola orang-orang Arab, idola orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy kagum dan salut, sehingga ikut dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu pemirsa yang budiman yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit dapat menambah keyakinan kita, memperbaiki akhlak kita, sehingga kita menjadi orang yang dapat diidolakan oleh umat-umat kita dan menjadi contoh panutan. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.